Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Abanah Jalani dengan NIM 23000242117 yang akan mempresentasikan mengenai topik penelitian dan rumusan masalah saya, yang dimulai dari latar belakang isu. Yang pertama, latar belakang isu yang saya angkat itu yaitu praktik perjanjian nomine ataupun peminjaman nama warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang sering terjadi di dalam kepemilikan tanah di Indonesia, terutama di wilayah pariwisata seperti Bali. Di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria itu menegaskan bahwa penguasaan sepenuhnya di Indonesia itu milik WNI yang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, sehingga WNA dilarang memiliki hak milik atas tanah di wilayah Indonesia. Nah, untuk menyiasati larangan ini, WNA seringkali menggunakan nama WNI untuk dicantumkan dalam sertifikat hak milik. Sementara dana pembelian dan penguasaan fisik tanah berada di tangan WNA. Dalam praktek pengadilan, perjanjian semacam ini seringkali dinyatakan batal demi hukum karena dianggap sebagai penyelundupan hukum yang melanggar ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan syarat objektif perjanjian, yaitu sebab yang halal. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, sebagai contoh, di putusan Pengadilan Negeri Gianyar terungkap adanya penggunaan nomine dalam perjanjian sewa tanah jangka panjang atau land lease yang sebenarnya bertujuan untuk kepentingan pihak ketiga atau WNA, namun tidak memberikan kepastian hukum dan akhirnya dinyatakan batal. Ditinjau dari perspektif hukum syariah, sebuah perjanjian atau akad harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur penipuan atau gharar atau upaya manipulasi hukum untuk menghalalkan yang haram atau hiyal. Penggunaan nama orang lain untuk menyembunyikan identitas pemilik asli dalam transaksi yang dilarang undang-undang berpotensi melanggar asas-asas akad dalam Islam, terutama terkait kejelasan subjek dan objek akad, serta tujuan akad yang tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum atau maslahah. Di sini judul saya itu analisis yuridis perjanjian nomine dalam kepemilikan tanah oleh warga negara asing berdasarkan perspektif hukum perjanjian syariah. Studi kasus putusan nomor 112 garing PDT garing 2016 garing PN GIN. Nah, kemudian rumusan masalahnya yang pertama ini ada bagaimana kedudukan hukum dan konsekuensi yuridis terhadap perjanjian nomine antara WNA dan WNI dalam kepemilikan tanah menurut hukum positif di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 112 garing PDT garing 2016 garing PNG. Yang kemudian ada yang kedua, yaitu bagaimana tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap praktik perjanjian nama atau nomine dalam transaksi pertanahan, khususnya terkait dengan pemenuhan rukun akad dan prinsip hiyal atau manipulasi hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.